Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarama Hanum, NIM 180 102 6111. Di sini saya akan bahas mengenai 10 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, melakukan sholat malam, sholat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, memberi makan orang yang berpuasa, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan ini Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, umroh pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang keenam, melakukan iktikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau melakukan iktikaf. Yang ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lakukanlah santap sahur karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ke-10, membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah hari raya, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.